Assalamualaikum. Perkenalkan teman-teman, nama aku Ida Ananta. Aku baru banget bikin YouTube karena aku bikin YouTube itu bermaksud untuk sharing-sharing pengalaman pribadi aku sendiri. Jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Kalau menurut kalian pengalaman aku bisa menginspirasi, boleh kalian share ke teman-teman kalian ya. Yang pertama aku mau kasih tahu itu pengalaman pribadi aku masalah kehamilan. Dimana kehamilan aku itu, aku anak pertama nih, hamil pertama itu punya masalah kehamilan dengan miom. Dengarnya aja udah kok bisa ya orang dengan mempunyai miom kok bisa hamil. Pasti pertanyaan di kalian seperti itu. Nah awalnya juga aku nggak mengira kalau aku tuh punya miom, karena sebelumnya itu aku nggak punya tuh tanda-tanda kalau punya miom. Karena biasanya nih kalau miom itu tanda-tandanya satu, itu sering terlambat haidnya nggak teratur, terus dia itu jadi hormon itu acak-acakan, terus nyeri head di saat head itu nyeri banget, atau pas di saat haid itu biasanya keluar darah itu lumayan banyak. Nah sedangkan dari tanda-tanda gejala miom itu aku nggak punya tuh tanda seperti itu, jadi aku fine aja. Jadi pas mau nikah aku nggak ada cek-cek kayak USG dan sebagainya, karena menurut aku rahim aku baik. Nah kemudian setelah aku menikah di bulan Februari itu, aku nikah pada saat lagi head. Nah kemudian aku berharap dong, namanya nikah lagi head, berharap bulan depan langsung hamil. Ternyata enggak, aku head lagi tanggal 5 Februari. Nah dari tanggal 5 Februari aku enggak head lagi sampai seterusnya. Nah pas itu aku itu akhirnya tes pack iseng, karena biasanya aku head itu teratur dan maju 3-4 hari. Nah ini sampai tanggal berikutnya aku nggak head. Akhirnya aku tes pack, ternyata positif. Aku nggak percaya dong, aku tes pack ulang lagi sampai akhirnya aku benar aku hamil. Nah aku hitung usia kehamilan aku di usia ke 7-8 minggu itu aku mengalami mual muntah hebat, dimana minum aja itu nggak masuk sama sekali. Jadi ya udah, aku pikir ya wajar kalau ibu hamil biasanya mengalami hiperemesis gravidarum, itu mual muntah pada ibu hamil. Terus yang aku alami lagi, kok badan pada sakit, terutama aku nggak bisa gerak sama sekali, apalagi pinggang ini sakit. Nah dari situ aku tadinya mau kontrol bulan depan aja, karena biar scan USG kan, biar ketahuan kalau itu udah ada kantong atau janinnya. Jadi kalau awal kehamilan masih 7 minggu pikir aku masih belum kelihatan. Akhirnya gara-gara aku sakit, pinggang aku tuh nggak bisa, sakit banget, badan aku nggak bisa bergerak, mual muntahnya juga parah. Akhirnya aku itu cek ke dokter. Pas cek ke dokter itu ternyata di USG bukannya pertama kali yang dilihat itu bukannya kantong kehamilan, melainkan itu miom. Lah aku di situ kaget dong. Akhirnya untuk memastikan kembali, awalnya dokter tuh USG itu pakai USG yang di perut itu. Akhirnya karena takut salah mendiagnosa, aku akhirnya dibilang USG yang transvaginal. Akhirnya lewat transvaginal. Pasti transvaginal bener, ternyata aku memiliki miom yang sangat besar. Dan ternyata bukan satu, ternyata ada 3. Nah 3 itu, yang satu besar, yang 2 itu kecil. Nah kata dokter itu yang besar ini bagiannya atau tepatnya tuh di deket menempel di dinding rahim lah, kata dokter. Nah mungkin ini yang menyebabkan pinggang aku rasanya sakit, katanya gitu. Tapi pas ketika dicek kantong kehamilan, kantong kehamilan aku tuh bagus, maksudnya udah ada janin walaupun kecil banget. Itu pun ya udah, akhirnya dokter menyarankan untuk bed rest, terus harus kontrol sebulan sekali untuk dilihat perkembangan miomnya. Walaupun di situ aku shock, aku ya dokter itu menyemangatkan aku, bilang ibu jangan khawatir, selagi tidak ada perdarahan, selagi tidak ada yang
tidak, maksudnya selagi bayinya bagus nggak jadi masalah gitu, asal kitanya rajin kontrol ke dokter. Udah. Namun ada kendala nih pada saat aku hamil 17 minggu. Selama hamil muda itu sampai aku 6 bulan itu memang aku mual muntah parah, nggak bisa masuk makanan sama sekali. Jadi yang aku konsumsi itu selain makanan walaupun muntah, aku harus konsumsi vitamin. Aku pakai vitamin. Susu juga aku minum, walaupun keluar tetap aku minum susu. Akhirnya aku pada saat kehamilan muda tetap kerja. Kebetulan aku kerja di rumah sakit. Pada saat itu emang kondisi aku lagi nggak memungkinkan, lagi lemah, ibaratnya kalau lagi hamil lemah. Terus dibawa lagi kondisi aku kerja, dan pada saat kerja pun aku mengalami mual muntah. Akhirnya sering diinfus, sering dikasih suplemen buat biar badan aku dan tubuh aku itu nggak kekurangan cairan sama sekali. Akhirnya ya sudah gitu, aku tetap kerja. Pada saat umur kehamilan 17-18 minggu, aku tiba-tiba mengalami dimana perut aku bagian sebelah kiri itu sakit banget. Aku rasain dari pinggang sampai kaki, pokoknya sebelah kiri, bagian badan sebelah kiri aja itu sakitnya, bener-bener sakit. Aku nggak pernah ngerasain sakit itu, padahal aku itu orangnya tipikal yang tahan nyeri ya, tapi itu menurut aku sakit banget. Jadi aku kenapa, aku bertanya. Memang mium itu semakin besar usia kehamilan aku, semakin keraba juga di perut aku. Ya percaya nggak percaya, tapi aku merasakan sendiri ketika aku pegang perut sebelah kiri aku, itu memang keraba jendolan bulat gitu. Nah akhirnya karena aku sakit itu, pertama aku diemin, oh mungkin karena miumnya, jadi aku bertahan 1 hari. Tapi aku nggak tahan sama sekali, sampai akhirnya malam-malam itu udah nggak kuat banget, jam 12 malam aku ke salah satu rumah sakit. Dan rumah sakit itu ternyata dokternya bagian, katanya ini karena ada mium harus ke bagian VT maternal, bukan ada dokter obgyn lagi, katanya lagi cuti. Ya akhirnya aku ke rumah sakit besar lagi. Akhirnya di sana dapat penanganan.